Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari masa modal Indonesia. Oke, sesuai dengan janji saya di video saya sebelumnya ya, saya coba carikan saham-saham yang membentuk pola ya, bullish pennant. Dan setelah dicek ternyata ada dua ya saham, ada Akra dan BBHI. Apakah berprospek ya? Bagaimana prospeknya? Kemudian apakah teman-teman bisa manfaatkan ya untuk entry, atau buat teman-teman yang holdernya yang sudah punya, apakah masih layak di hold ya? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman semua yang baru bergabung, baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga melalui video-video yang kami buat ya, bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk saham yang pertama, ada Akra atau AKR Koporindo Tbk. Ya. Untuk Akra sendiri tanggal 28 Juli 2023 ditutup mengalami koreksi ya. Koreksinya 2,1% ya ke level 1400, angka bulat, angka psikologis. Nah, kalau saya buatkan dinamis trendline dengan menghubungkan dua titik terluar ya. Ini dua titik terluar ya. Kemudian yang bawah juga supportnya dibuatkan dua titik terluar, ini membentuk pennant ya, membentuk pennant. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia mampu breakout dari line atas atau malah dia jebol dari line bawah ya di sana. Jadi ini ada dua kemungkinan ya. Tidak akan pasti 100% dia akan breakout ke atas, belum tentu. Juga bisa dia breakdown ke bawah. Kalau dilihat ini dekat dengan waktu pembagian dividen ya, pembagian dividen. Jadi lebih sulit untuk dianalisa ya. Tapi potensi itu selalu ada, teman-teman bisa cek ya. Support kuatnya di line bawah itu di range antara 1300-an, itu range ada support dinamis trendline-nya ya. Kemudian area resistnya di terdekat ya di 1450-an, 1435 sampai dengan 1450-an di area sana. Kalau seandainya dia breakout dari line atas, itu biasanya kencang ya. Kalaupun ini ya dua pola ini atau dua dinamis trendline-nya ini, kalau seandainya ditembus, itu biasanya akan cukup kencang ya, cukup kencang. Jadi ada dua kemungkinan ya, teman-teman bisa cek, cross checkan aja ya. Kalau seandainya dia di sini terjadi pantulan ya, pantulan ke sini dia breakout ya, breakout. Kalau seandainya tidak, kalau seandainya dia di sini ya melanjutkan penurunan ya, di sini ya. Nah, dari sini dia melanjutkan penurunan ke support dinamis trendline-nya, ternyata dia misalnya jebol, maka dia akan turunnya dalam ya. Jadi ada dua kemungkinan di sana. Teman-teman bisa cek aja. Potensi selalu ada. Untuk membantu teman-teman, kita bisa lihat volume ya. Volumenya penurunan kemarin, koreksi kemarin hari Jumat itu disertai dengan volume ya, disertai dengan volume. Kemudian garis MACD ini cenderungnya masih mengarah ke bawah, mengindikasikan apa? Mengindikasikan ada tekanan ya. Tekanan berarti ada profit taking di area sana atau jualan ya. Nah, untuk membantu teman-teman, kita coba cekkan ke broker summary-nya untuk Akra ya. Ini saya coba cekkan Akra 1 minggu ke belakang ya. Di sini jelas ada distribusi atau buangan barang, taking profit oleh siapa? YU, NI, BB, LG dan Kaset. Yang nampung siapa? Ada ZP, JC, BK, Aset dan GR. Ya, ada bongkaran barang seperti itu. Nah,
Teman-teman bisa lihat aja besok ya, 1-2 hari ke depan, kalau seandainya support di daerah dinamis trendline ya 1360-an sampai dengan 1370-an ya, cukup dekat ya, tolerir 2-3 tick ya, mungkin bisa tunggu aja. Kalau seandainya dia tertahan, ada pantulan di area sana, teman-teman bisa spekulasi buy aja, cut loss kalau seandainya dia breakdown dari 1300, out aja dulu, takutnya dibawa turun ya ke level 1200, teman-teman nanti rugi dalam ya. Tapi kalau seandainya besok ini direspon kemudian dia terjadi pantulan mengalami penguatan ya, teman-teman bisa spekulasi buy di area 1400-an di sini. Lihat, kalau seandainya dia ada breakout kencang, tapi kalau seandainya dia tidak mampu bertahan, ya terpaksa teman-teman boleh keep ya untuk dapatkan dividen, atau teman-teman out ya, out. Takutnya kenapa? Ketika pembagian dividennya terjadi dividen trap, repot ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau dilihat ke distribusi aja ya, seandainya distribusi, asumsinya kan dilihat broker summary-nya distribusi. Selama distribusi saja dia tertahan di EMA 200 ya, ditahan, berarti ada yang jaga ya, ada yang menjaga. Nah, apakah market maker-nya menjaga agar AKRA ini tetap uptrend ya di atas EMA 200, atau kepentingannya belum selesai ya. Jadi ada kepentingan di sana untuk buang barang di harga atas. Jadi dia menjaga supaya seakan-akan ini support kuatnya. Jadi selama tidak break dari support kuat, yang entry atau yang antri bid itu selalu ada. Itu bisa jadi. Ya, bisa jadi. Cuman menurut saya seandainya ini benar-benar dia breakout, menarik bakal kenceng. Seperti itu. Itu AKRA, tinggal dilihat aja, teman-teman bisa cek. Nah, untuk saham yang kedua itu bank digital ya, BBHI atau Halo Bank Indonesia. Nah, untuk BBHI juga sama. Kemarin tanggal 28 Juli 2023 mengalami penguatan ya hampir 2% ke level 1800. Kalau dilihat dia belum bisa break dari EMA 200 ya. EMA 200-nya di 1925-an ya, di 1900 lah. Kalau di retest sebenarnya sudah di retest tapi gagal ya, di sini di retest gagal, turun kembali, dia konsolidasi. Tapi kalau dibuat dinamis trendline dengan menghubungkan dua titik terluar ya, di sini membentuk base atas atau line atas, kemudian di sini membentuk line bawah ya. Line bawahnya cukup terjaga dia, teman-teman bisa lihat ketika menyentuh kemudian terjadi kenaikan, dibiarkan konsolidasi, menyentuh lagi dinaikkan, konsolidasi lagi, koreksi, dinaikkan lagi. Nah, ini membentuk painan ya, painan. Apalagi kalau dilihat ini membentuk pola kayak bullish flag ya, lebih tepatnya bullish flag ya. Ini kan membentuk pola ya di sini. Bullish painan bisa sih sebenarnya, bullish painan. Tapi ini kan jelas ya, bullish mengalami kenaikan, bentuk painan. Nanti kalau memang betul ya, seandainya cukup solid ya, dia harusnya ngebreak. Ketika break kencang. Karena biasanya bayangkan seperti bola ya, diangkat, kemudian terjadi pantulan ya, kemudian di rebound ya, rebound, pantulan lagi base bawah, dipepet ya, atau terhimpit ya. Ketika terhimpit terjadi dorongan, maka tolakannya kan lebih keras. Dan ketika tolakan lebih keras, pilihannya lantai bawahnya tidak mampu menahan atau lantai atasnya tidak mampu menahan. Pilihannya di sana. Kalau dilihat di sini ya, posisinya ini ada, kalau turun ya, supportnya ada berikutnya di 1600 ya, cukup berdekatan. Kemudian untuk resisten EMA 200 ya, di sini cukup kuat. Tinggal lihat kalau seandainya dia kencang breakout, dia harusnya breakout dua resist sekaligus, dinamis trendline dengan EMA 200
ya. Posisi garis MACD ini jelas mengarah, masih ada tekanan ya. Ketika kenaikan, dia mengalami kenaikan, dorongan belinya cukup fantastis, cukup tinggi, cukup wajar. Ketika kenaikannya cukup besar, konsolidasi, jualan, profit taking itu cukup wajar ya. Seperti itu. Nah, untuk membantu teman-teman, kita coba cekkan ke broker summary-nya BBHI. Apakah selama 1 minggu ini ada konsolidasinya ini disertai dengan distribusi atau malah akumulasi? Ya, kalau dilihat selama 1 minggu ini cenderungnya malah ada sedikit akumulasi ya. Jadi dorongan jualannya ya, tekanannya itu sama akumulasinya lebih banyak akumulasi, sehingga kebacanya masih ada sedikit akumulasi. Yang akumulasinya oleh siapa? Oleh ZP, PD, CC, KK, dan YP. Harga rata-rata 1700-1800 ya. Kita bisa bulatkan di 1800 saja. Ini berarti di kisaran range ini ya, 1800 range ini. Jadi masih kurang lebih. Teman-teman bisa cek. Kalau seandainya breakout cukup menarik, teman-teman bisa pantau aja ya. Minimal masukkan ke watchlist itu masih layak. Kalau seandainya dia spike atau breakout, pasti spike volume keluar. Karena jelas ya di sini ya, cannon, membentuk cannon. Teman-teman bisa lirik. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau cannon ini ada bisa 2 ya. Dia breakout batas atasnya itu akan kencang ya, karena lonjakannya itu kenaikannya cukup signifikan. Begitu pula kalau seandainya dia breakdown dari bottom line ya, atau line bawahnya. Ketika breakdown dari line bawah, maka cukup dalam ya. Teman-teman atur aja posisinya. Kalau teman-teman disiplin cut loss misalnya ya, teman-teman bisa pantau. Tunggu aja, mungkin dalam waktu dekatnya 1 minggu ke depan bisa lihat kita apakah breakout atau breakdown ya. Kalau breakdown teman-teman cukup dalam ya, cukup dalam. Tapi kalau seandainya breakout, teman-teman juga kenaikannya cukup tinggi ya. Potensi selalu disertai dengan resiko. Teman-teman atur aja profil resikonya, apakah teman-teman cocok ya atau tidak. Kalau misalnya teman-teman mau lebih safe ya, teman-teman lebih safe, mungkin tunggu aja di daerah support ya. Beberapa saham cukup menarik, salah satunya seperti ACE itu dekat dengan area support ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Oh ya, buat teman-teman semua, feel free for comment ya, for request saham. Silakan request, saya akan coba bantu buatkan ya. Mungkin tidak rutin setiap hari buat, tapi minimal kalau seandainya teman-teman request, saya akan usahakan untuk cekkan titik supportnya di mana, area resistnya di mana. Mungkin saya akan jawab di komen ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai